سمعنا وأطعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah, kekuatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini, malam ke-26 Ramadan 24, kita dimudahkan Allah untuk sama-sama menaikkan salat isya dan tarawih berjamaah. As-sunnah naqulun ke masjid Masrur bin Nelpon, ternyata Pak Mahmud Kasih yang masih mengisi tausiah antara tarawih dan witir tidak bisa hadir, lalu ulun diminta jadi dadakan imam anaknya, kemudian kultum abahnya. Jemaah salat tarawih dan witir yang dimuliakan Allah, kita berada di malam ke-26 Ramadan. Artinya kita tinggal sisa waktu kurang lebih 3 harian lagi akan mengakhiri Ramadan. Ada hal yang penting yang perlu kita perhatikan, bahwasanya kehidupan kita ini ada masa-masa yang amat menentukan. Jadi umur kita 60 tahun, 70 tahun, ataupun di bawah daripada itu, ada masa-masa yang menentukan daripada kehidupan kita, yakni saat-saat sakaratul maut. Maka Nabi menjelaskan ketika sakaratul maut itu ada dua tanda. Ada orang yang mengakhiri kehidupannya dalam keadaan husnul khatimah, dan ada orang yang mengakhiri kehidupannya dalam keadaan su'ul khatimah. Dan tentunya kita berharap agar kehidupan kita nanti endingnya, akhirnya itu dalam keadaan husnul khatimah. Artinya kita mengakhiri kehidupan dalam keadaan baik, dalam keadaan taat, dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi husnul khatimah itu orang yang ketika dia sakaratul maut, dia dalam keadaan baik dengan Allah dan dengan yang lain. Mungkin dia saat baca Al-Quran, mungkin dia saat salat sunat atau salat wajib, kemudian diambil oleh Allah, atau umurnya habis. Dan tentunya kita harapkan, jadi kita berdoa bagaimana kita diambil oleh Allah dalam keadaan kita tuh lebih cintanya kepada Allah. Kita diambil oleh Allah dalam keadaan kita tuh lagi semangat beribadah kepada Allah, lagi iman kita tinggi. Itu yang kita harapkan. Dan kita tentunya berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, jangan sampai kita diambil oleh Allah dalam keadaan kita su'ul khatimah, dalam keadaan kita lagi bermaksiat kepada Allah, umpamanya pas umur kita habis, naudzubillah. Hadirin yang mulia, disahkan dalam sebuah riwayat, ada 2 orang kakak beradik. Si kakak ini ahli ibadah. Jadi kakaknya ini ahli ibadah, tidak ada waktu kecuali ibadah kepada Allah. Salat, puasa, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah dan sebagainya. Pokoknya waktunya dihabiskan beribadah kepada Allah. Kemudian si adiknya yang ade ini masa-masa dan waktunya itu dia gunakan untuk pura-pura saja, bermaksiat kepada Allah. Dia bermaksiat kepada Allah, dia lupa kepada Allah, tidak mengerjakan perintah Allah dan sebagainya. Nah, satu ketika si kakak ini dia berubah pikir. Sekali-kali dia pengen ikut bersama adiknya turun ke bawah untuk pura-pura gitu. Jadi kalau tadi waktu-waktu, bulan, hari, minggu dia habiskan ibadah kepada Allah, kemudian logikanya itu pikirannya berubah. Dia kepengen sekali-kali rehat daripada ibadah kepada Allah, kemudian dia ikut turun bersama orang-orang yang lalai kepada Allah. Karena logikanya berpikir, kan Allah Maha Pemaaf juga. Nanti katanya kalau saya sudah bermaksiat, saya sudah melakukan ini, saya akan bertobat kepada Allah SWT. Kemudian ada yang mulia, pada saat yang sama, Nang Ading berubah pikir juga ternyata.
hujan ading, Masya Allah aku nih dalam keadaan maksiat terus, pasti karena masuk neraka. Adapun nerakanya luar biasa, dia tetap kepada Allah dan dia akan masuk surga nanti. Kemudian si adiknya ini berpikir juga, mulai detik ini saya akan berubah, saya akan mengikuti jejak langkah kakak saya. Nah, dalam satu waktu ini perubahan pemikiran, si adik hendak taat kepada Allah, si kakak sebaliknya. Tiba-tiba yang kakak turun ke bawah, yang adik naik ke atas. Tiba-tiba dalam waktu yang sama musibah datang, dua-duanya meninggal. Naudzubillah. Maka ulama katakan yang satu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yang satu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Bertawasul ibadah kepada Allah. Kemudian berubah pikiran. Tadinya istiqomah sudah, tapi berubah. Nah, adi ini bagaimana? Tadinya bermaksiat, kemudian berubah, hijrah, pengen hijrah. Dan ketika itu musibah datang dan dua-duanya meninggal dunia. Maka ulama menjelaskan, yang satu husnul khatimah, yang satunya su'ul khatimah. Dari ceritanya perlu kita pahami adalah yang pertama, memang ada hadis Nabi yang menjelaskan, hadisnya saya Nabi menjelaskan bahwasanya ada kata Rasulullah, orang beramal dengan amalan surga. Jadi amalan itu amalan surga seperti puasa, zakat, sedekah, membaca Quran, berbuat baik, silaturahmi dan sebagainya, ke masjid, rajin dan sebagainya. Tapi kata Rasulullah, tiba-tiba dalam catatan, sehingga jarak dia dengan surga itu tinggal sehasta saja. Tapi kata Rasulullah, catatan mendahului dia termasuk ahli neraka. Kemudian ada kata Nabi SAW, orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, pokoknya digawainya semuanya. Bahkan jarak antara dia dengan neraka tinggal satu hasta saja. Tapi dalam catatan dia termasuk ahli surga. Aneh kan? Orang taat kepada Allah, tapi dalam catatannya ahli neraka. Atau dia bermaksiat kepada Allah, tapi dalam catatan ahli surga. Hadirin yang mulia, kalau hadis ini kita pahami secara tekstual begitu, kita akan berpikir fatalis nanti. Allah tidak adil. Kenapa orang yang beramal bisa masuk neraka, orang yang maksiat bisa masuk surga? Kada adil kalau kita Allah. Tidak adil Allah kalau begitu. Atau dia berpikir, untuk apa beramal? Kan sudah ada jatah juga, neraka kah, surga kah sudah ada. Kita ini kan pacang masuk neraka atau surga itu sudah ada. Ngapain lagi beramal kalau sudah ada ketentuan begitu? Tapi Bapak yang mulia, bukan seperti itu pemikiran yang benar. Pemikiran yang benar adalah harus ada kekhawatiran. Orang yang beramal dengan amal soleh saja, dia belum tentu selamat daripada amalnya tadi. Artinya orang itu harus menanamkan rasa kehati-hatian dengan amalnya dan ketakutan kepada Allah. Jangan-jangan dia nanti dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sebaliknya. Jadi alhamdulillah kita sudah beramal. Ketika kita beramal ini betul-betul kita ada kehati-hatian, ketakutan, sehingga dengan ketakutan tadi menjadikan amal kita ini menjadi lebih baik lagi. Jangan kalau kita masuk sini, jangan ke sini, harus ada begitu. Memang kita optimis dengan amal itu nanti Allah berikan kemuliaan. Tapi kekhawatiran, karena kan selama manusia itu ada nafas, dia belum selamat. Kecuali nanti kehidupan yang berakhir, ketentuannya husnul khatimah, baru dia sudah endingnya di situ. Tapi kalau kita lihat 30 hari berpuasa, 30 hari tarawih, 30 terus Quran, belum selamat nih kita. Dalam artian kita harus hati-hati. Kadang-kadang orang imbah Ramadan itu dia luar biasa semangat ibadah, ke masjid rajin, tadarus rajin, salat sunat digawi. Tapi imbahnya yang kita pikirkan. Jadi keistiqomahan beramal penting sekali. Jangan merasa puas dengan salat qiyamul lail Ramadan saja,
Alhamdulillah Ramadan umpamanya kita 2 kali khatam, 3 kali, jangan puas. Kita masih panjang jalan kita. Ini yang perlu kita pikirkan. Bagaimana amal-amal kebaikan Ramadan yang Allah beri taufik ketika Ramadannya buat amal soleh, ini kita lestarikan di bulan Ramadan. Ini adalah Ramadan yang penting. Jadi artinya jangan panas-panas ayam-ayamnya. Kita kan diberi taufik Allah yang melayani kawa Ramadan nih, bersedekah kawa. Alhamdulillah buka Quran tepat kawa aja, dan 2-3 berapa lagi sejus 2 juz kawa. Maka di luar Ramadan amal ini harus dilestarikan, tidak bisa tidak. Jangan sampai nanti 5 kali khatam Ramadan, Al-Qurannya disimpan, tahun depan baru dibuka Al-Qurannya. Baca Al-Quran menjadi Masudi. Jadi keistiqomahan beramal itu penting istiqomah beramal itu. Jadi kalau Allah sudah berikan kita kemudahan ke masjid umpamanya, istiqomahkan. Kata Ustaz Hidayat, kalau kita punya satu amalan, kita istiqomahkan, jangan-jangan itu menjadi tekad kita ke surga nanti. Kita bersedekah, istiqomahkan bersedekah. Kita baca Quran, istiqomahkan baca Quran. Supaya nanti kehidupan kita husnul khatimah. Kemudian yang kedua, kita perlu berdoa kepada Allah untuk istiqomah. Kita kadang kala karena kan ibadahnya pertolongan Allah. Ya Allah, ini hamba nih, alhamdulillah kawa ya Allah, bangun malam, tolong ya Allah di Ramadan nanti bertaufik hamba mampu bangun malam, mampu bersedekah, istiqomah ke masjid dan sebagainya. Karena amal itu akhirnya itu yang penting. Jadi amal kita sama juga Ramadan ini akhirnya yang penting. Kita nggak usah pikir kita tadi belum khatam Quran, kita tarawihnya bolong-bolong, nggak usah pikirkan. Yang kita pikirkan 3 hari ke depan. Kan 3 hari ke depan ini penentunya. Jangan-jangan 3 hari ke depan ini Allah cinta dengan kita, Allah sayang kepada kita. Jangan-jangan 3 hari ke depan ini yang menjadikan kita diangkat, dimuliakan Allah, diistiqomahkan Allah, dimasukkan Allah ke surga. 3 hari ke depan ini perlu kita jaga. Kadang saya pikirkan yang sudah 26 hari terlewat, 3 hari kita pikirkan. Karena dikit 3 hari nih, 3 hari atau 4 hari, jaga betul ya. Banyak-banyak tingkatkan lagi, doa lagi kuatkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak dibaca. Minta ampun kepada Allah, minta istiqomah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, sehingga mengakhiri Ramadan dalam keadaan Allah senang dengan amalan kita. Sahabat Nabi SAW 10 hari Ramadan itu kota Madinah itu kayak kota mati. Kita ini keluar sana pada luar biasa. 10 hari Ramadan itu kayak kota mati. Sahabat laki-laki etikaf di masjid, sahabiah perempuannya etikaf di rumah baca Quran. Jadi kalau sudah tinggal 10 hari, 7 hari, 3 hari Ramadan itu kadang-kadang dia disangkakan. Ini 3 hari lagi harus khatam saya, ini 7 hari. Ini luar biasa. Kalau kita kan ini pikiran berjam-jam terus dan mengubah beras fitra, mengubah baju anak dan sebagainya. Jadi kalau bisa kita singkirkan dulu, kita konsen dengan 3 hari ini. Bagaimana kita menggunakan 3 hari ke depan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan ini kita akhiri dengan baik. Karena Allah lihat nanti amal akhirnya itu yang Allah lihat, yang akhirnya Allah lihat. Mudah-mudahan 3 Ramadan ini dapat kita isi dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang yang diridhai Allah SWT. Mungkin ini daripada ulun mengisi sedikit kekosongan pada malam hari ini. Kalau ada baiknya daripada Allah, kekurangannya pada saya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.